22201020040. Saya Umina Fakakabaria dengan NIM 22201020097. Saya Octavia Eka Ariyanti dengan NIM 22201020067. Perkenalkan, nama saya Putra Rizky Nidani dengan NIM 22201020090. Perkenalkan, nama saya Majari Prakoso dengan NIM 2220102001024. Berikut penjelasan mengenai evolusi ilmu manajemen. Sejarah perkembangan ilmu manajemen. Ilmu manajemen seperti halnya ilmu pengetahuan lain, yaitu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Zaman pra-ilmiah. Pada zaman ini, penerapan prinsip manajemen dapat dilihat dengan adanya pembangunan piramid di Mesir dan perkembangan di kerajaan Romawi. Diakui pada zaman ini manajemen ilmiah belum berkembang, namun dengan adanya visi, misi, dan tujuan yang jelas serta adanya pembagian tugas, kebijakan, dan hierarki yang jelas dari para pemimpin kerajaan, maka berdirilah peninggalan sejarah yang masih kukuh itu hingga saat ini. Sehingga walau manajemen ilmiah dikatakan belum berkembang, namun masyarakat pada saat itu sudah melaksanakan kegiatan manajemen. Pada zaman ilmiah, kegiatan manajemen dimulai pada awal abad ke-19 dengan bermunculnya beberapa tokoh atau pelopor perkembangan ilmu manajemen ilmiah dan pola pemikirannya. Ada 3 aliran pemikiran manajemen, yaitu A. Aliran klasik, B. Aliran perilaku, C. Aliran ilmu manajemen. Aliran klasik. Adanya aliran ini diawali oleh 2 tokoh, yaitu Robert Owen dan Charles Babbage. Robert Owen 1771 sampai 1859 menekankan bahwa kondisi pekerja merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan hasil produksi sehingga menghasilkan laba. Perbaiki kondisi pekerjaan antara lain memperbaiki jam kerja, menyediakan perumahan bagi pekerja, menyediakan koperasi yang menjual kebutuhan karyawan dengan harga murah, menyediakan makanan bagi pekerja pabrik, membatasi usia kerja. Charles Babbage 1792 sampai 1871 menekankan pada prinsip produktivitas. Melalui penerapan ilmiah, proses kerja dapat dinaikkan produktivitas dengan menurunkan biaya. Setiap pekerjaan harus diberikan latihan untuk meningkatkan keterampilan dalam meningkatkan produktivitas kerja. Di aliran klasik ini terdapat bagian-bagian lain yang berkembang, yaitu manajemen ilmiah, prinsip-prinsip administrasi dan organisasi birokratif. Manajemen ilmiah. Taylor dalam buku yang berjudul Principles of Scientific Management pada tahun 1911 mendeskripsikan manajemen ilmiah sebagai penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Ide tentang penggunaan metode ilmiah muncul ketika Taylor merasa kurang puas dengan ketidakefisienan pekerja di perusahaannya. Ketidakefisienan itu disebabkan oleh 1. Para pekerja menggunakan berbagai macam taktik yang berbeda untuk pekerjaan yang sama atau hampir tak ada standar kerja. Dan yang kedua, para pekerja cenderung menganggap gampang pekerjaannya. Terdapat 4 prinsip yang terdapat di buku Taylor tersebut, antara lain yang pertama mengembangkan ilmu di dalam setiap elemen pekerjaan, dan yang kedua dengan proses seleksi, latih, ajar, dan kembangkan para pekerja secara ilmiah. Ketiga, bekerja sama dengan pekerja, dan yang terakhir membagi tugas dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip administrasi. Menurut Henry Fayol, ada beberapa prinsip yang harus ada dalam administrasi, yakni sebagai berikut. Division of work, pembagian pekerjaan, yaitu membagi pekerjaan dengan kemampuan yang dimiliki setiap individu atau kelompok. Authority dan responsibility, kewenangan dan tanggung jawab. Authority adalah hak untuk memberikan instruksi-instruksi dan kekuasaan untuk memimpin, dan responsibility adalah tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan fungsi-fungsi yang harus dilakukan oleh pemimpin dalam menjalankan kewenangannya. Disiplin.
peraturan dalam melakukan sesuatu yang sudah disepakati antara pemimpin dan para pekerja. Disiplin tentunya berlaku terhadap semua lapisan, baik lapisan bawah maupun lapisan atas. Unity of command, kesatuan komando, yaitu pegawai menerima instruksi yang diberikan oleh satu atasan saja. Unity of direction, kesatuan dalam pengarahan, yaitu mengarahkan pegawai dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk mencapai suatu tujuan. Subordination of individual to general interest, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, yaitu menyatakan bahwa kepentingan organisasi atau perusahaan harus didahulukan dari kepentingan individu seorang pegawai. Remuneration, remunerasi yaitu gaji atau upah. Pemberian gaji haruslah adil bagi kedua belah pihak, baik bagi pegawai maupun perusahaan. Pemberian gaji tidak semata-mata sama, namun tentunya dipengaruhi oleh beberapa kriteria. Centralization, sentralisasi yaitu memusatkan kewenangan atau tanggung jawab kepada sejumlah manajer. Scale of hierarchy, skala hierarki adalah garis kewenangan dari atas sampai bawah. Garis ini akan menunjukkan wewenang dan tanggung jawab setiap orang atau pegawai. Order atau tata tertib. Di setiap perusahaan tentunya diharapkan adanya tata tertib. Harus ada tempat tegas untuk setiap pegawai sehingga pegawai tetap pada tempat yang telah ditetapkan. Equality, keadilan. Pemimpin harus bersikap adil kepada seluruh pegawainya, sehingga hal itu akan mendorong pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan kesungguhan dan kesetiaan. Stability of tenure of personnel, stabilitas kondisi pegawai. Manajer harus berusaha dan menciptakan loyalitas kepada karyawannya karena pegawai membutuhkan waktu untuk beradaptasi di lingkungan perusahaan. Inisiatif, yaitu kesanggupan untuk berpikir tentang sebuah rencana dan meyakinkan keberhasilan atas perencanaan tersebut. Esprit de corps, semangat kesatuan. Persatuan dan semangat harus dibangun oleh perusahaan untuk mengembangkan dan meningkatkan semangat pegawai. Organisasi birokratis, Max Weber 1864 sampai 1920, mengembangkan teori manajemen birokrasi melalui hierarki dengan menempatkan posisi dan tanggung jawab pekerjaan dalam organisasi. Max Weber membagi setiap pekerjaan dalam kelompok-kelompok kerja yang sesuai dengan tingkatannya. Hal ini dilakukan agar setiap pekerjaan dapat dijelaskan secara terinci. Setiap pemangku pekerjaan tersebut terspesialisasi sehingga produktivitas akan tercapai dengan baik. Terdapat ciri-ciri organisasi birokratis antara lain: 1. Job specialization, yaitu membagi pekerjaan sesuai dengan bidangnya. 2. Authority delegation, yaitu memberi wewenangan dan tanggung jawab kepada setiap orang. 3. Decision making, setiap orang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan tanggung jawabnya. 4. Impersonality relation, menetapkan peraturan untuk diterapkan secara menyeluruh. 5. Job promotion, yaitu karyawan akan diseleksi untuk dipromosikan pekerjaannya, misalnya dipromosikan untuk kenaikan jabatan. Aliran perilaku. Hugo Masterbrand adalah seorang ahli psikologi industri yang menerapkan hubungan manusia untuk meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan tiga cara. A. Mendapatkan orang yang tepat dan sesuai pada bidang keahliannya. Dalam hal ini, para manajer mengambil kebijakan dalam satu instansi pemerintah harus bisa melihat kemampuan atau kompetensi pegawai sehingga bisa menempatkan dalam posisi yang pas. B. Menciptakan kondisi kerja yang baik. Kondisi lingkungan kerja sangat mempengaruhi produktivitas dan kualitas kinerja karyawan. Semakin baik lingkungan tersebut, karyawan akan semakin betah dan produktivitas kerja
karyawan dengan baik. Misalnya membangun kepercayaan kepada karyawan sehingga karyawan termotivasi dan semangat kerja juga dapat tercipta dengan baik. Aliran ilmu manajemen yang dipelopori oleh Robert McNamara 1950-an. Aliran ini muncul untuk memecahkan persoalan yang dihadapi organisasi melalui penelitian operasional atau operational research OR. Metode OR dilakukan melalui langkah-langkah yang digali secara sistematis yang diawali dari mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang dihadapi organisasi hingga memperoleh kesimpulan sebagai pemecahan masalah. Kontribusi dari aliran manajemen yaitu pemecah masalah dilakukan secara sistematis, dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi perusahaan, diterapkan untuk memecahkan masalah pada perusahaan besar. Pendekatan dalam organisasi. Yang pertama adalah pendekatan sistem. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memandang organisasi suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Suatu sistem terdiri dari elemen-elemen yang berhubungan dan bergantung satu dengan yang lain. Akan tetapi, apabila berbagai elemen tersebut berinteraksi akan membentuk suatu yang menyeluruh. Yang kedua yaitu pendekatan kontingensi. Menurut pendekatan ini, tugas manajer adalah mengidentifikasi teknik yang tepat pada situasi tertentu, di bawah keadaan tertentu, dan pada